A few moments later. Ilmu fisika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau materi tanpa disertai pembentukan zat baru. Beberapa contoh dari perubahan fisika yaitu meremukkan kaleng, mencairkan es batu, air yang mendidih, mencampurkan pasir dengan air, melarutkan gula dalam air, kertas yang dirobek, memotong kayu, dan mencampurkan kelereng hijau dan kelereng merah. Inilah tampilan percobaan yang kita lakukan selama beberapa menit. Dari sini kita bisa melihat bahwa es batu yang pada awalnya berbentuk padat dan ditaruh di suhu ruangan selama beberapa menit akan berubah bentuknya menjadi cair atau air. Kesimpulan, maka dari itu hasil perubahan dari perubahan fisika masih memiliki sifat yang sama dengan zat awalnya. Perubahan hanya terjadi pada bentuk, ukuran, dan warna saja. Ilmu fisika yang kedua yaitu momen gaya. Ada yang tahu nggak sih pengertian momen gaya itu apa? Tapi tunggu. Gimana kalau misalnya biar asik gitu, kita sambil dengerin musik? Nah, gini kan asik. Oke, kita lanjut ke topik kita. Jadi, nama lain momen gaya dapat kita sebut juga sebagai torsi. Jadi, pengertian momen gaya itu adalah gaya pada sumbu putar yang dapat menyebabkan benda bergerak, melingkar, atau berputar. Nah, secara matematis, momen gaya dapat ditulis dengan rumus tau sama dengan R kali F. Nah, tetapi berbeda nih dengan gaya yang bekerja pada lengan gaya yang tidak tegak lurus. Maka rumusnya adalah tau sama dengan R kali F kali sin theta. Nah, jadi nilai theta ini merupakan sudut yang dibentuk antara gaya dengan lengan gaya. Jadi, kalian harus menguraikannya terlebih dahulu. Nah, ini perlu diingat ya bahwa momen gaya yang searah jarum jam itu akan positif dan berlawanan jarum jam itu akan negatif. Tetapi balik lagi kepada guru kalian ya, ada yang berlawanan itu akan positif dan searah itu akan negatif. Jadi tergantung materi yang diberikan oleh guru kalian ya. Untuk di video ini kita akan memakai searah itu positif dan berlawanan itu negatif. Nah, untuk menentukan arah rotasinya kita menggunakan aturan tangan kanan. Ibu jari menjadi torsi dan 4 jari lainnya menjadi arah rotasi. Nah, untuk contoh soal ada di selanjutnya ya. Nah, jadi ini nih salah satu contoh soalnya. Jika massa batang diabaikan, besar momen gaya terhadap titik C adalah, jadi porosnya itu ada titik C ya. Nah, untuk yang mau mencoba mengerjakan bisa di pause ya, karena selanjutnya kita akan menampilkan jawaban. Pertama, kalian tentukan dulu apa yang kalian ketahui dari contoh soal. Di sini kita sudah menemukan R dan F-nya masing-masing, tetapi kita dapat melihat bahwa ada gaya yang belum tegak lurus dengan lengannya. Maka dari itu kita harus menguraikannya agar tegak lurus. Setelah menguraikannya, kita baru dapat mencari arah rotasinya dengan menggunakan aturan tangan kanan. Dengan cara meletakkan ibu jari di panas setiap gaya. Setelah itu, untuk menentukan arah rotasi, kita dapat melihat dari arah 4 jari lainnya. Atau agar lebih jelas dapat dilihat dari gambar berikut. Setelah semuanya sudah selesai, kita akan memasukkannya ke dalam rumus seperti ini. Nah, gimana biar lebih gampang, kita akan memberikan contoh momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pertama yaitu membuka pintu. Pasti teman-teman sering dong melakukan ini, dan tanpa sadar kalian sudah melakukan momen gaya loh. Kira-kira kenapa sih termasuk momen gaya? Pernah nggak sih teman-teman kepikiran, kenapa ya gagang pintu itu letaknya pasti selalu jauh dari engsel? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah pintu? Kira-kira kenapa ya kayak gitu? Biar estetik? Ya nggak mungkin dong. Ada yang tahu? Jadi, sekarang coba kalian lihat gagang pintu yang ada di kamar kalian. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini berarti pintu mengalami gerak rotasi atau bergerak pada lintasan melingkar dan memiliki sumbu poros
yang terletak pada engselnya. Nah, pasti teman-teman nggak sadar kan udah melakukan torsi? Oke teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir, yaitu termodinamika. Apa sih pengertian dari termodinamika? Termodinamika adalah usaha yang mengubah kalor menjadi energi sifat-sifat pendukung. Termodinamika ini berhubungan erat dengan fisika, energi panas, kerja, dan lain-lain. Terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika, yaitu hukum awal atau zero law. Termodinamika, hukum awal menyatakan bahwa dua sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem ketiga, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Hukum pertama termodinamika. Hukum ini menyatakan perubahan energi dalam dari suatu sistem termodinamika tertutup. Dan hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses dengan isoklorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Tidak adanya pengertian untuk hukum kedua termodinamika ini. Yang ada hanyalah pernyataan-pernyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin Planck dan Clausius. Hukum ketiga termodinamika. Hukum ini menyatakan bahwa pada suatu saat sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Inilah beberapa contoh dari termodinamika, yaitu yang pertama kendaraan bermotor, kedua pendingin ruangan, 3 lemari es. Kali ini contoh yang saya ambil dari kehidupan sehari-hari, yaitu termos. Mengapa termos? Karena alat rumah tangga tersebut terdapat menggunakan aplikasi hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar karena adanya ruangan hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Terima kasih. Teh tarik 3. Oke.